Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwardi, NIM 1931041003, jurusan VJKR dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pencegahan dan perawatan cedera. Ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pencegahan dan perawatan cedera. Yang kedua, metode RICE. Ketiga, penyebab dan macam-macam cedera olahraga. Yang keempat, latihan untuk merawat dan serta mencegah terjadinya cedera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cedera olahraga. Cedera olahraga adalah peristiwa kecelakaan yang menyebabkan trauma pada sendi otot, tulang, dan lainnya. Nah, cedera yang dialami pada tubuh manusia itu harus segera ditangani, walaupun masalahnya itu ringan. Nah, sekarang kita ketahui apa itu pencegahan dan perawatan cedera pada olahraga. Ya, pencegahan dan perawatan cedera pada olahraga adalah cara manusia untuk mengurangi potensi pada tubuh seseorang. Selanjutnya yaitu metode RICE. Metode RICE adalah singkatan dari Rise, Ice, Compression, dan Elevation. Nah, metode cedera ini biasanya dilakukan pada cedera akut, khususnya pada jaringan lunak. Apa itu RICE? RICE yaitu mengistirahatkan tubuh yang cedera, yang bertujuan untuk mengistirahatkan supaya bagian tubuh cedera itu proses penyembuhannya bisa optimal. Yang kedua, Ice, yaitu memberikan es pada bagian yang memar atau cedera. Tujuannya adalah untuk membatasi pembengkakan ringan pada jaringan lunak serta mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga itu ada compression, yang dimana hal dilakukan ini dengan compression dengan cara penekanan di area yang cedera dengan menggunakan perban atau pembalut yang elastis. Nah, cara ini bertujuan untuk mencegah cedera yang mengalami pembengkakan. Dan terakhir ada elevation atau elevasi, yang dimana kita meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Selanjutnya ada penyebab dan macam-macam cedera. Yang pertama, cedera tulang kering. Cedera ini disebabkan oleh otot sendi jaringan tulang yang terlalu banyak bekerja karena peningkatan aktivitas. Yang kedua, nyeri pinggang disebabkan karena terlalu sering mengangkat beban berat sehingga saraf terjepit atau tendon robek. Yang ketiga, kram otot. Hal seperti ini melakukan olahraga namun tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan yang terjadinya kram otot. Keempat, cedera hamstring. Jenis olahraga apa saja bisa menyebabkan cedera ini karena kurangnya pemanasan. Kelima, ada otot tegang. Otot tegang adalah cedera yang paling sering dialami dari semua cedera yang berhubungan dengan atlet. Yang keenam, ada otot siku. Bagi teman-teman yang sering berolahraga seperti badminton, tenis, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Yang ketujuh, ada cedera lutut. Cedera lutut ini terjadi pada bagian atlet lari, sepak bola, basket, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumpu pada lutut. Biasanya cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut disertai dengan bunyi retakan atau patahan. Dan terakhir ada cedera Achilles tendon. Nah, jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis. Olahraganya seperti sepak bola, basket, voli, dan lari yang meningkatkan risiko mengalami cedera Achilles tendon. Selanjutnya, latihan untuk merawat dan mencegah cedera. Yang pertama, melakukan pemanasan dan pendinginan. Sebelum melakukan olahraga terlebih dahulu, kita melakukan pemanasan agar otot-otot kita tidak tegang.
Dan setelah berolahraga kita lakukan pendinginan. Yang kedua, peregangan otot. Sama halnya dengan pemanasan agar otot-otot kita tidak tegang. Yang ketiga, jangan memaksakan diri. Dalam olahraga kita tidak boleh memaksakan diri saat berolahraga. Tubuh kita perlu beristirahat. Yang keempat, pilih perlengkapan dan alat yang tepat. Perlengkapan dan alat yang tepat adalah salah satu hal yang paling wajib digunakan agar kita terhindar dari cedera. Dan pilihlah perlengkapan dan alat yang nyaman buat kita. Yang kelima, ada cross train. Cross train ini bisa dilakukan di gym, yang dimana melakukan aktivitas fisik tanpa menggunakan alat berat. Yang keenam, penuhi kebutuhan cairan. Dalam berolahraga energi kita semakin berkuras, maka itu kita membutuhkan cairan agar tubuh kita bisa mengoptimalkan kembali dengan cara minum air putih. Yang ketujuh, berolahraga didampingi pelatih. Poin ini bebas mau didampingi pelatih atau tidak. Jika memilih untuk didampingi pelatih, kalian bisa dikontrol dalam berolahraga yang secara teratur. Dan terakhir, beristirahatlah karena tubuh kita memerlukan yang namanya recovery setelah berolahraga, dan ada baiknya kita perlu beristirahat untuk kelancaran olahraga lagi dan mengoptimalkan tubuh kita. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video perawatan pertolongan pertama pada cedera ankle sprain. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan memperhatikan salah satu contoh, yaitu penanganan pertolongan pertama pada cedera ankle sprain. Salah satu cedera yang sering dialami pemain yaitu ankle sprain, di mana ketika pemain melakukan kesalahan saat landing. Selain daripada landing, pemain juga biasa melakukan pergerakan kesalahan saat dribbling yang berusaha merebut bola. Maka yang kita lakukan sekarang adalah raise. Pertama-tama kita istirahatkan atlet, kemudian kita siapkan esnya bisa seperti ini. Bisa juga menggunakan handuk tipis yang dibasahi air lalu diperas, kemudian diisikan es lalu diikat, kemudian ditempelkan pada cedera yang tersebut. Yang saya gunakan saat ini ialah es untuk mengkompressing pada ankle. Oke, langsung saja saya contohkan. Kalau dukung boleh mengapa baik. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah evolution, mengistirahatkan pemain lalu memberikan minum. Kita tinggikan kira-kira 25 sampai 30 derajat cm. Lakukan selama 15 menit. Lakukan pengulangan kompresan sebanyak 4 sampai 6 kali selama 15 sampai 20 menit. 3 sampai 5 hari pertama cedera. Nah, itulah materi dan praktik video pembelajaran tentang pencegahan dan perawatan cedera yang saya berikan. Apabila di dalam video ini masih banyak kekurangan, kiranya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.